A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala fi hadzal majlis al mubarak at-thayyib an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal wa an yufaqihana fi dinih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal arifin. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu diberikan istiqomah ya dalam mengamalkan kebaikan apapun bentuknya, baik itu bentuknya ngaji, bentuknya wirid, bentuknya baca Quran, majelis taklim, ataupun silaturahim, bersedekah, apapun bentuknya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Semoga Allah berikan kita istiqomah mengamalkan amal kebaikan tersebut sampai umur kita habis. Jadi tidak harus amalannya banyak dan besar-besar, yang penting amalnya itu apa? Walaupun sedikit, tapi kita istiqomah sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang semoga selalu Allah curahkan rahmat dan barokahnya ini, agar Allah berikan kita keikhlasan dalam setiap amal dan perbuatan kita, agar setiap rutinitas kita langsung masuk dalam timbangan kebaikan. Syaratnya apa? Ikhlas. Syaratnya harus ikhlas. Niat lillahi ta'ala ya, kita doa agar Allah bantu kita menjaga keikhlasan amal ibadah kita. Bahkan setiap rutinitas kita niatkan lillahi ta'ala, juga kita minta kepada Allah agar dijaga keikhlasannya. Allahumma amin. Pertemuan kita pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ya, sebagaimana yang diamanahkan kepada saya lewat Mas Cio, bahwa ingin mengkaji sebuah kitab. Maka setelah beristikharah, saya kemudian memutuskan untuk mengkaji kitab karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini namanya sudah tidak asing di telinga kita. Beliau ulama yang sampai sekarang paling masyhur dikenal sebagai Syekhul Islam. Kalau syekh itu kita artikan secara bebas, artinya guru, artinya kiai. Syekhul Islam berarti gurunya orang Islam sedunia. Jadi kalau ada kalimat berkata Syekh Islam, itu berarti Imam Ibnu Taimiyah. Kunyahnya Abul Abbas, namanya Ahmad. Namanya Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, keturunan Taimiyah itu kakeknya. Jadi di kalangan orang Arab itu sangat masyhur sekali, karena mereka sering memberikan nama anaknya itu sesuai nama orang-orang soleh dahulu. Ya namanya kalau enggak Ahmad, Abdullah, Muhammad, Abdurrahman, di situ itu aja. Jadi kadang satu kelas mungkin kalau di Arab yang namanya Muhammad itu separuh Muhammad semua. Dan itu adat sampai sekarang dipraktekkan oleh orang-orang yang memang cinta Kanjeng Nabi SAW. Di antaranya saya ketemu dengan orang-orang Afrika dari negara Nigeria. Dia itu namanya, panggilannya di teman-teman di kalangan mahasiswa, panggilannya Tasi'. Tasi' itu artinya 9. Loh, kok namamu 9? Ya namaku ini Muhammad aslinya. Tapi saya ini Muhammad yang ke-9. Saudara nih Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, dia yang ke-9. Yowes biar mudah kalau manggil Muhammad 9 mengo kabeh. Jadi manggilnya angkanya 9. Ya sampai gede panggilannya Tasik. Tasik yo 9. Ada yo nama orang namanya 9. Tapi itu bagian dari cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya pokoknya nama kalau anak laki-laki Muhammad. Wis enggak pakai debat-debat, wis Muhammad. Nanti kalau ada yang mau urun berarti setelah Muhammad mau urun apa, wis Muhammad siapa terserah. Lah kalau di Indonesia biasanya malah kebalik adatnya. Kadang orang tua pengen cari nama yang tidak umum. Tidak umum. Ya semoga yang tidak umum itu juga masih mencari barokahnya, jangan sampai tidak umum kemudian malah susah. Maksudnya susah itu susah dipahami dan tidak tahu rujukannya ke siapa. Ya intinya kalau namanya itu baik, semoga tetap Allah berikan barokahnya.
Nah, beliau namanya Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah ya. Lahir pada tahun 661 Hijriah, berarti kita bilang abad ke-7. Beliau memang ulama yang masyhur sekali ya. Sampai dapat gelar Syekhul Islam. Itu kalau ibarat sekarang mungkin kita bilang apa ya? Grand Sheikh mungkin yang kita kenal di Mesir, mungkin mufti internasional bahasa kita secara baku. Intinya orang alim rujukan satu dunia. Syekhul Islam. Murid-muridnya diantaranya yang kita paling sering dengar namanya adalah Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah yang kitabnya mau kita kaji malam ini insyaallah. Karangan beliau ini sangat banyak sekali. Salah satunya yang kita pegang di sini ya, ini Raf'ul Malam an Aimatil Alam. Karangannya yang paling masyhur adalah Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa. Wah, itu Majmu' Fatawa itu kitab kumpulan fatwa beliau dari berbagai urusan yang beliau dimintai fatwa, apapun bidangnya, yo akidah, yo fikih, yo tafsir, yo hadis, yo tentang lughah, bahasa Arab dan lain sebagainya. Totalnya ada sekitar 37 jilid. Ya, satu jilid kalau rata-rata segini, ya berarti kalikan 37, yo sederet gitu. Ya kalau rak itu mungkin 1/2 mungkin ya. Satu baris penuh setengahnya 37 jilid atau mungkin sampai 2 mungkin. 2 baris. Intinya apa? Dan beliau itu ngarang kitab menurut pengakuan murid-muridnya seringkali ngarang sebuah kitab ya itu tanpa menggunakan referensi. Maksudnya tanpa menggunakan referensi itu nggak ada kemudian dia punya perpustakaan lebar ya, punya maktabah syamelah zaman sekarang, ada laptop dan lain sebagainya, nggak ada. Semuanya dari sini, dari otaknya. Semuanya dihafal dan semuanya didiktekan kepada murid-muridnya nyatet. Ada satu buku, kitab namanya kitab Hamawiyah tentang kitab akidah, pembahasannya ya kitabnya mungkin sekitar 200 halaman, kita katakan 200 halaman. Itu beliau ngarangnya dengan cara diktekan ke muridnya. Ayo sekarang kalian murid-murid nyatet dari ba'da zuhur sampai asar. Jadi ngarang kitab itu lewat hafalannya, muridnya suruh nyatet dari ba'da zuhur sampai asar jadi kitab. Sampai sekarang dibuat ngaji oleh para ulama, para thalabatul ilmi, mahasiswa-mahasiswa yang ngambil fakultas akidah dan jurusannya mesti ngaji itu. Kitab Hamawiyah. Intinya beliau orang alim. Kitab yang mau kita bahas ini judulnya Raf'ul Malam. Malam itu artinya celaan. Raf'u artinya mengangkat. Mengangkat celaan artinya tidak mencela. Tidak mencela siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah dengan judul kitabnya ini An A'immatil A'lam. A'imah jamak dari imam, berarti ulama-ulama. Jadi tidak mencela para ulama. Ini kitab judulnya bagus sekali. Jadi di sini kita diajarkan oleh beliau bagaimana kita beradab di depan pendapat para ulama yang berbeda pendapat. Ini kalau dikaji, insya Allah nanti kita mulai mengkajinya dari awal ya. Modelnya tidak saya bacakan satu huruf karena mungkin tempatnya tidak memungkinkan. Dan audiensnya juga tidak memungkinkan. Kalau santri saya bacakan satu huruf, nanti modelnya saya simpulkan. Oh ini di Muqaddimah di bab 1 kesimpulannya tentang ini dan ini. Monggo jenengan catat. Kalau jenengan butuh merujuk kembali bisa dicari kitab Raf'ul Malam terjemahannya. Saya belum pernah googling ya, ini terjemahannya apa, nanti coba saya googling. Jenengan nanti bisa cari-cari karangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang tidak mencela ulama gitu. Itu kan biasanya versi bahasa Indonesianya diterjemahkan sesuai dengan penerbit masing-masing. Biar judulnya semakin menarik, semakin orang semangat belinya. Intinya ini tidak mencela para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya di dalam kitab ini karena waktu yang singkat saya mau langsung masuk ke materi. Nonton nggih? Ya, nanti sambil diskusi, sambil jalan, kita melebar tidak masalah, tapi saya mau berusaha untuk masuk ke materi biar kita bisa masuk ke inti dari Muqaddimah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini. Beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya ini pendahuluannya, beliau menyebutkan 2 hal penting.
Ini jenengan monggo dicatat. Hal pertama yang beliau sebutkan adalah pembahasan tentang muwalah. Muwalatun artinya loyalitas. Di sini beliau mau menyampaikan kepada semua umat Islam, ya, semua kaum muslimin, tolong jangan sampai salah meletakkan yang namanya loyalitas. Muwalatun. Karena kalau sampai salah loyalitasnya, ini bisa merusak yang namanya apa? Susunan panitia syariat kita. Kita bilang panitia syariat itu apa? Susunannya para ulama. Kalau kita sampai salah dalam menentukan loyalitas, orang baik kita musuhi, yang musuh kita temeni, itu malah merusak peradaban umat. Jadi beliau sangat menekankan kalimat beliau apa? Katanya wajib bagi setiap muslim untuk mualah, loyal kepada Allah pertama, yang kedua kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga kepada seluruh kaum muslimin. Saya ulangi ya. Pertama, mualah, loyal itu pertama, hakikat loyalitas itu hanya kepada Allah. Berikutnya kepada utusannya Rasul yang diutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kepada seluruh umat muslim. Siapapun yang muslim, lahir di keluarga muslim, sholat 5 waktu, sholat Jumat datang, wis muslim. Gak usah tanya dia ikut partai apa, ikut ormas apa, ikut kajian apa, gak usah. Yang penting dia muslim, wajib loyal. Artinya loyal itu apa? Wajib dia dianggap seperti saudara kita sendiri. Karena kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kecuali saat kalian mencintai saudara kalian sesama muslim seperti mencintai saudara kandung kalian sendiri. Oh, saudara kandungnya mau nikahan, tak bantu ini mahare buat acara. Ya saudara kita walaupun enggak punya kerabat, ya susah tak bantu sebagaimana saya bantu saudara kerabat saya. Itu untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin pertama ini semoga tidak kecepatan nggih. Kalau kecepatan tolong saya ditegur. Saat ini kecepatan. Ini semoga tidak kecepatan nggih. Poin pertama ini tentang loyalitas kepada Allah, Rasul dan seluruh umat Islam. Beliau kemudian Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam menegaskan kalau sama semua muslim wajib loyal, maka prioritas loyal kepada seluruh umat itu adalah kepada para ulamanya nomor 1. Saya ulangi, kalau seluruh umat Islam itu wajib kita cintai, maka nomor 1 yang kita cintai di antara umat Islam itu adalah para ulamanya, para kiainya, para guru-guru ngajinya, para tokoh-tokoh Islamnya. Itu nomor 1 yang harus kita cintai, kita loyali, kita wala. Ya, karena nanti jenengan kalau kemudian belajar sebuah kitab akidah, jenengan akan masuk dalam pembahasan wala wal barok. Wala itu cinta, barok itu benci. Wala sama teman saudara semuslim kita, benci sesama terhadap mereka orang-orang kafir karena mereka kufur kepada Gusti Allah. Bukan karena mereka manusia, tapi karena mereka kufur kepada Allah. Nah, dari sini ini poin pertama di pendahuluan beliau, sehingga setiap muslim saat baca tulisan beliau ini, mereka kemudian bisa mulai membayangkan, oh saya di kampung saya tuh ada kiai siapa ya? Kiai dari NU, kiai dari Muhammadiyah, kiai dari Rifaiyah, kiai dari ormas ini, dari ormas itu. Semua kiai-kiai itu orang alim ulama wajib kita cintai. Karena kalau tidak dicintai, itu sangat rawan setan masuk, jadinya dengki, timbul namanya benci. Kalau benci berarti namanya barok, bukan wala. Di sini akan amburadul. Timbangannya akan amburadul. Harusnya sama alim ulama cinta, kok ini malah dengki, kok malah nggak suka karena gara-gara beda warna. Karena kiainya sarungan, kita nggak sarungan terus nggak suka, nggak gitu.
Gak bisa kita menilai suka dan gak suka, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah hanya karena tampak zahirnya saja. Ya, ini poin pertama. Poin kedua, beliau menyampaikan, ini monggo jenengan catat, poin kedua, ketahuilah bahwa seluruh ulama tidak ada yang sengaja menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perlu jenengan catat baik-baik. Ini di buku saya halaman 7 paragraf kedua. Harus diketahui bahwa tidak ada satupun para ulama, apalagi ulama yang sudah muktabar ilmunya. Kita katakan muktabar ilmunya itu diakui seluruh dunia. Kita bilang ulama 4 mazhab, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, itu mesti nggak ada dari mereka yang sengaja mau nyeleneh dari sunnah Nabi. Pengikut-pengikut mereka setelahnya berada di makom mereka. Artinya kita nggak bisa ada ulama madhabnya Maliki, madhab Maliki kok nggak nyunah yo. Itu berarti kalimat yang tidak tepat. Karena Imam Malik itu mesti nyunahnya. Nggak mungkin sengaja kemudian menyelisih sunnah Nabi. Berikut Imam Syafi'i, kiai-kiai yang kita temuin, kiai fulan madhabnya Syafi'i, ritualnya kayak gini, kok nggak nyunah yo, malah bid'ah yo. Itu kita perlu mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan kitanya yang nggak nyunah, bukan kiai tersebut. Mungkin kalimat yang lebih tepat bukan kiainya nggak nyunah, tapi kiainya nggak sependapat dengan kita. Itu iya mungkin, bisa sangat terjadi. Tapi gara-gara beda pendapat kita bilang dia nggak nyunah, hati-hati. Ini adalah kalimat yang tidak pernah disukai oleh siapapun, bahkan orang fasik. Orang fasik itu kan muslim, lahir dia muslim, tapi maksiat, fasik dia. Jenengan ketemu orang mabuk-mabuk di tengah jalan, kemudian jenengan bilang, loh kamu bukan umat Muhammad ya, kamu nggak nyunah, itu mesti marah. Dia tuh sefasik-fasiknya dia pasti cinta Kanjeng Nabi. Terus nggak sholat dia mesti cinta Nabi. Orang fasik itu, selama ada iman di hatinya. Apalagi jenengan ketemu orang jamaah di masjid, sholat rajin, ikut pengajian rajin, cuman gara-gara beda tempat ngajinya, terus kita lancang mengatakan kamu kok tidak sunnah, loh pasti marah. Saya sebutkan sebuah hadis yang bisa kita ambil contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarkan ke para sahabat saat mereka beda pendapat itu untuk nyunah dalam berkata-kata, walaupun pelakunya nggak nyunah. Ini hadis di dalam kitab Sunan yang masyhur. Waktu itu ada 2 seorang sahabat yang melakukan safar. Kemudian di tengah safar mereka datang waktu sholat. Falam yajida ma'an, tetapi mereka enggak menemukan air buat wudu. Akhirnya apa? Ya sudah sholat menggunakan tanah, tayamum, karena enggak ada air. Setelah sholat mereka kemudian dapat air. Yang satu dia wudu ulang, sholat ulang. Yang satu enggak wudu, enggak sholat ulang. Yang satu ngiranya sholatnya pakai tayamum tadi enggak sah. Dia ulang sholatnya pakai air, wudu lagi, sholat lagi. Yang satu ngira sholatnya sudah sah pakai tayamum karena enggak dapat air. Setelah selesai dari safar, ketemu Nabi SAW, mereka ceritakan. Ini menjadi adab para sahabat setiap kali mereka berselisih, yang satu ngambil pendapat A, yang satu ngambil pendapat B, walaupun mereka mati-matian aku yang paling benar, mereka tetap konfirmasi ke ahli ilmu, konfirmasi ke Kanjeng Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi kita begini dan begitu. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Buat fulan yang tadi sholatnya tayamum gak ngulangi, kata Nabi asobtas sunnah. Kamu sudah benar sesuai sunnah. Saya ulangi ya. Kata Nabi asobtas sunnah. Buat yang tadi gak ngulang sholatnya hanya pakai tayamum. Dari sini kita mungkin akan paham,
Kalau yang satu ini asabta sunnah, sesuai sunnah, berarti yang satu apa? Napa nggih? Enggak nyunah. Wis mesti enggak nyunah. Wong kata Nabi ini asabta sunnah, yang satu mesti enggak nyunah. Tetapi Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngajarkan para sahabatnya untuk nyunah dalam berkata-kata, jangan ngawur, enggak sembarangan orang itu suka setiap kata-kata kita. Enggak semua orang itu suka dibilangin enggak nyunah. Akhirnya apa lafaz yang Nabi pilih? Kata Nabi, lakal ajru marrotain. Buat orang yang tayamum sholat, dapat air sholat lagi, kata Nabi apa? Bukan enggak nyunah kamu dapat pahala 2 kali. Sholat pakai tayamum, sholat pakai wudu. Dari sini kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang betul ada namanya mukhalafah sunnah, menyelisihi, enggak nyunah itu ya, enggak nyunah. Tetapi tidak semua enggak nyunah itu neraka. Tidak semua yang enggak nyunah itu bid'ah. Enggak semua yang enggak nyunah itu kemudian apa? Allah murkai. Ada enggak nyunah malah dapat pahala 2. Monggo jenengan googling mawon niku hadisnya di Google, lakal ajru marratain sama asabta sunnah. Akhirnya apa? Kita kemudian berpikir, oh ternyata Nabi SAW saat beliau hidup, para sahabat ya berselisih. Para sahabat yang mesti masuk surga ya berselisih. Maka orang yang datang setelah zaman sahabat itu ya harus lebih parah selisihnya. Kenapa harus lebih parah? Karena sahabat itu adalah sebaik-baik manusia yang nemeni Kanjeng Nabi. Kalau mereka bukan manusia terbaik, mesti lahirnya bukan pas zaman sahabat. Kayak kita gini, belum tentu orang baik, makanya lahirnya pas akhir zaman. Nah, Kanjeng Nabi sudah wafat. Karena bisa jadi kita lahir pas zaman sahabat, kita enggak iman. Kalau para sahabat, wis mesti iman, wis mesti masuk surga. Tetapi mereka sahabat yang paling baik itu berselisih. Sehingga di sini kita perlu maklum sekali, oh ternyata orang, beda kepala, beda pendapat itu hal biasa. Bukan hanya di bab fikih, saya sampaikan dari awal biar jenengan tidak kemudian salah paham. Oh itu kan hanya di bab fikih, Ustaz. Enggak. Akidah pun ada, di nahwu pun ada, sorof pun ada, balaghah pun ada. Kan kadang kita hanya tahu di bab fikih karena ngajinya cuman fikih. Kalau jenengan ngaji kemudian lebih luas, setiap bab itu mesti ada 2 orang yang berselisih. Hanya saja kemudian apa? Saat mereka berselisih, pertanyaannya, apakah mereka tengkar? Apakah mereka kelahi? Apakah mereka terus musuh-musuhan, perang-perangan, bunuh-bunuhan sampai enggak dianggap saudara? Enggak seperti itu. Nabi ngajarkan kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim agar terus menjaga ukhuwah. Dan misal seperti itu banyak. Nanti akan kita kasih contoh berikutnya. Ini poin kedua. Apa tadi poin kedua tentang bagaimana Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di muqaddimah kitab ini beliau jelaskan bahwa tidak ada yang namanya ulama ya, apalagi yang keilmuannya sudah paten seperti madzhab yang 4 itu sengaja menyelisihi sunnah. Dan itu sebenarnya berlaku untuk setiap muslim. Jenengan pun saat saya tanya, jenengan muslim? Ya, saya muslim Ustaz. Loh, jenengan kalau misalkan saya bilang, kok enggak nyunah, itu mesti ada rasa sakit hati. Kalau kemudian saya cross check lagi, apakah jenengan sengaja lancang terhadap sunnah Nabi? Mesti jawabnya enggak. Wong namanya muslim, cinta Nabi, cinta Allah, cinta Rasulnya, enggak mungkin adanya kemudian dia sengaja nyeleneh dari aturan dan perintah Nabi SAW. Kalau kemudian tidak sengaja jatuh, tidak sengaja keliru, tidak sengaja salah, itu yang kita bahas. Artinya hampir semua orang muslim, kalau kita lihat mereka ada yang keliru, itu mesti nggak sengaja. Kalau ada yang sengaja itu mesti munafik. Orang muslim kita lihat sholat ya, sembahyang di masjid. Habis sholat kemudian kok dia juga punya ritual di depan batu besar, di depan pohon besar. Itu mesti bukan muslim. Karena namanya muslim itu sembahyangnya ya di masjid.
Jadinya kita perlu membedakan antara mana yang aslinya memang muslim dan kita wajib loyal, mana yang aslinya kafir dan kita wajib membenci mereka karena kufur kepada Gusti Allah. Jangan dicampur baur. Enggak setiap orang muslim yang kemudian mengamalkan perbuatan orang kafir langsung kita bilang kok kamu kafir. Itu waliyadzubillah, jangan sampai terjadi di antara kita. Itu sangat lancang. Tapi kalau orang kafir jelas-jelas enggak sholat, jelas-jelas enggak puasa, itu memang hanya menambahkan kekafirannya kepada Allah. Tapi kalau ada muslim yang kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, seringkali dia itu lalai, seringkali dia khilaf, seringkali dia itu mesti enggak sengaja. Makanya Allah punya nama yang namanya Al-Ghafur, Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin kita sebagai manusia tetangganya itu dongkolnya luar biasa. Itu tangga saya itu kok gini dan begitu. Itu enggak terus sadar dia begini dan begitu akan mati dan lain sebagainya. Itu kita manusia wajar. Tapi Gusti Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, lihat hambanya saat mengetuk pintu taubat mesti diterima. Nek jenengan orang ngutang kemudian datang minta maaf enggak bakal diterima mungkin. Tapi namanya Gusti Allah, siapapun hambanya selama ada keimanan dalam hatinya mesti Allah terima dengan lapang dada. Tidak seperti manusia. Bahkan setiap malam, sepertiga malam terakhir, hal minta ibin, apakah ada yang mau tobat, apakah ada yang minta ampun, Allah selalu menunggu hamba-hambanya. Ini 2 poin dalam mukadimah. Masuk ke bab pertama dalam kitab ini ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kemudian menyebutkan beberapa alasan. Beberapa alasan ini beliau sebut sebagai udur. Udur artinya yang bisa kita anggap itu sebagai alasan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka terlihat kemudian seperti menyelisihi syariat, seperti menyelisihi sunnah Nabi. Padahal beliau sudah sampaikan bahwa tidak ada namanya alim ulama itu sengaja mau menyelisihi sunnah, itu enggak ada. Beliau menyebutkan 3 udur secara umum yang kemudian nanti akan beliau jelaskan satu persatu yang mungkin poinnya sampai 10. Kita akan coba menyebutkan satu-satu saja sambil kita diskusi materi di dalamnya insyaallah. 3 poin ini, pertama monggo jenengan catat sebagai alasan kenapa para ulama itu terkadang mereka beda pendapat atau mesti beda pendapat di antara satu alim dengan alim yang lain. Yang pertama, meyakini bahwa Nabi SAW tidak bersabda demikian. Artinya dalam keyakinan seorang ulama enggak ada hadis Nabi di bab ini. Sehingga beliau kemudian ngambil pendapat yang setelah kita tahu ternyata ada hadisnya kok seperti menyelisihi sebuah hadis. Alasan pertama bisa jadi dalam keyakinan ulama tersebut itu bukan hadis Nabi. Nabi SAW tidak mengatakannya. Yang kedua, keyakinan seorang ulama bahwa hadis tersebut tidak mencakup masalah di dalamnya. Dalam sebuah permasalahan dia berpendapat seperti menyelisih sebuah hadis. Alasannya bisa kita katakan bisa jadi ulama tersebut berkeyakinan bahwa hadis tersebut tidak mencakup masalah yang ada di dalamnya. Ini memang pembahasan usul fiqh yang memang cukup rumit, tapi monggo jenengan catat saja sebagai wawasan. Yang ketiga keyakinan seorang alim bahwa hadis tersebut sudah dihapus atau mansukh. Ini 3 alasan terbesar yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya ini, Raf'ul Malam an Aimatil Alam, ngajarin kita agar setiap kita belajar kemudian bertemu dengan orang lain yang juga punya ilmu, yang juga belajar kok beda pendapat,
ayo kemudian berpikirlah untuk memberikan udzur saudara kita. Oh, jangan-jangan dia yang pertama. Apa itu yang pertama? Meyakini bahwa Nabi tidak mengatakan seperti itu. Atau jangan-jangan dia yang kedua, bahwa hadis tersebut tidak mencakup masalah yang kita bahas. Atau dia yang ketiga, meyakini bahwa hadis tersebut sudah mansukh. Ya. Ini sebagai pegangan kita agar bisa menjunjung tinggi yang namanya adab dan akhlak sesama muslim, sehingga terwujudlah yang namanya muwalah, wala, rasa saling cinta sesama muslim. Punten gini. Ini kita jeda sebentar buat adzan. Setelah adzan kita lanjut sebentar. Masih bisa nggih, Pak Adzan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini nanti sampai jam 7 lewat berapa? Setengah 8 ngoten? Nggih. Kalau setengah 8 ya nanti biar saya lanjutkan materi mungkin sampai jam 7:15 atau 7:20, terus kita diskusi sedikit, sholat, waktu sholat bisa lanjut nanti diskusinya. Ngoten nggih. Kita lanjutkan bahasanya sampai kepada 3 alasan yang bisa kita jadikan pegangan saat kemudian kita dapati perbedaan di antara para ulama. Perbedaan yang terjadi di antara para ulama itu sebenarnya sama sekali tidak mempengaruhi keilmuan, derajat dan maqam mereka di antara mereka. Artinya antar sesama alim, ya, mereka sudah saling bisa memahami. Kok bisa saya berpendapat ini boleh, kok dia berpendapat ini enggak boleh. Itu mereka sudah paham. Karena ada dalam kaidah
usul fikih bahwa yang namanya ijtihad la yang qadi bijtihadin akhar. Sebuah ijtihad dari seorang alim itu tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad alim yang lain. Kalau ada kemudian Imam Ahmad berijtihad di subuh nggak ada kunut, itu nggak bisa kemudian ngalahkan ijtihadnya Imam Syafi'i sama Imam Malik yang bilang kalau subuh itu ada namanya sunnah kunut subuh. Nggak bisa yang mazhab Ahmad kemudian bilang bahwa yang madhab Syafi'i nggak nyunah. Begitupun yang Syafi'i nggak bisa bilang yang madhab Ahmad itu nggak nyunah. Tapi mereka tinggal saling memahami bahwa oh itu karena ijtihadnya imam, oh ini juga karena ijtihadnya ulama. Lah yang saya bahas di sini adalah bagaimana kita sebagai pengikut mereka, pengikut para ulama ini bisa menjaga yang namanya ketenangan, bisa menjaga sopan santun, bisa menjaga adab dan akhlak di antara kita yang kadang beda guru ngajinya, kadang beda masjidnya, kadang beda majelis taklimnya. Sehingga syiar atau semangat yang kita bawa ketemu orang lain di luar sana adalah syiar atau semangat ukhuwah, ketemu orang ya ketemu nambah saudara, bukan seperti apa kelompok preman masjid, preman masuk masjid, kelompok preman di pasar ini kalau ketemu preman pasar sana mesti kelahi, mesti ini dan itu, kan nggak seperti itu. Tapi yang kita inginkan adalah apa? Saling terbentuknya jaringan ukhuwah umat Islam di antara kita. Maka ini 3 alasan. Pertama yang kemudian nanti akan kita bahas satu persatu, poinnya mungkin nanti sampai 10, tapi coba kita bahas yang satu dulu ya sebagai bahan diskusi. Pertama yang mau kita bahas adalah apabila ada hadis Nabi SAW yang belum sampai kepada ulama tertentu, sehingga ulama yang belum sampai kepadanya sebuah hadis dia beranggapan ya nggak ada hadisnya karena dia belum tahu. Ulama yang kemudian sudah dengar hadisnya, sudah paham hadisnya sahih dan lain sebagainya, kemudian mengamalkan hadis tersebut. Pertanyaannya, apakah mungkin Ustaz ada yang namanya sebuah hadis yang belum didengar oleh orang lain padahal kita sudah dengar? Sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Di zaman kita sangat mungkin, apalagi di zaman dulu, zaman belum ada namanya kitab Sahih Bukhari, belum ada namanya Muwatta Imam Malik, belum ada Musnad Imam Ahmad, belum ada Sahih Muslim. Di zaman kita sudah ada kitab-kitab itu saja, masih ada kemudian yang belum sempat baca. Ya, banyak. Sehingga sangat mungkin satu sudah baca, satu belum baca. Satu ngamalkan ini yang sudah dibaca, satu nggak ngamalkan ini belum dibaca. Itu biasa saja. Nanti akan saya sebutkan contohnya. Di sini poin yang mau saya sampaikan pertama di bab ini, apabila hadis itu tidak sampai ke sebuah alim tertentu, pertama apa? Hal tersebut sangat mungkin terjadi. Ini pertama. Poin kedua apa? Menguasai semua sabda Nabi SAW itu adalah sebuah kemustahilan. Ini 2 poin penting. Dan ini bukan pendapat saya, ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah di kitab ini. Kata beliau apa? Yang saya ringkaskan, poin pertama bahwa tidak sampainya sebuah hadis ke seseorang itu sangat mungkin. Yang kedua, tidak ada namanya satu orang menguasai semua sabda Nabi. Itu mustahil. Walaupun zaman kita ada Google mustahil. Zaman kita ada Maktabah Syamilah tetap mustahil. Zaman kita sudah ada kitab-kitab sunnah tetap mustahil. Bisa saja mustahil. Kenapa? Karena itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang satu ilmu Allah titipkan ke orang yang buruk rupa, ya, yang tidak diketahui oleh orang alim sedunia. Seperti misalkan kita ambil contoh Imam Ibnu Taimiyah ini orang alim sedunia, diakui agamanya, diakui keilmuannya. Tetapi bisa saja ada 1-2 ilmu yang tidak diketahui oleh Imam Ibnu Taimiyah,
tapi diketahui oleh orang kampung di Wonosobo pelosok yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ilmunya, Imam Ibnu Taimiyah enggak tahu ilmunya. Itu bisa saja terjadi. Maka di sini akan saya sebutkan contohnya. Yang akan saya sebutkan adalah contoh dari zamannya sahabat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di kitab ini. Kenapa para sahabat yang perlu kita contohkan? Ya, agar orang-orang yang datang setelah zaman para sahabat itu biar bisa lebih maklum. Oh, ternyata sahabat Abu Bakar belum tahu ilmu ini toh. Oh, yo pantes saya yo enggak tahu. Wong Abu Bakar we enggak ngerti, masuk aku ngerti. Gitu, berarti gampangannya gitu. Oh, ternyata sahabat Umar enggak tahu toh ilmu ini. Oh, pantesan. Padahal aku tahu padahal. Kok Umar enggak tahu ya? Ya itu sangat mungkin terjadi. Pertama contohnya adalah dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ini hadisnya ada di kitab Muwatta punya Imam Malik, ada di kitab Sunan Abu Dawud, ada di Sunan Tirmidzi, ada di Sunan Ibnu Majah. Saya bacakan hadisnya dari HP ini ya. Ini tentang apa? Tentang mirasul jaddah. Jatah bagian warisannya nenek, ibunya ibu. Nenek. Atau ibunya bapak ummul ab. Kalau ke mayit itu namanya nenek. Berapa bagiannya nenek? Bagiannya itu 1/6. Sesuai dengan apa yang Nabi SAW tentukan ya. Nenek itu dapat 1/6. Tapi yang mau saya bacakan hadis ini, kisahnya adalah Ja'at al-jaddatu ila Abi Bakar As-Siddiq tas'aluhu mirasaha. Abu Bakar As-Siddiq suatu hari kedatangan seorang nenek-nenek. Ada perlu apa, Nek? Ada perlu apa, Mbah? Oh, ini saya mau tanya. Cucu saya ini meninggal. Hartanya banyak. Saya ini neneknya. Bagian saya berapa ya? Itu kata Abu Bakar saat ditanya, "Malaka fi kitabillahi min syai." Kata Abu Bakar, setahu saya jenengan itu enggak dapat apa-apa. Setahu saya, menurut pengetahuan saya yang sudah tahu hadis-hadis Nabi, jenengan itu juga enggak dapat apa-apa. Ini siapa coba yang ngomong enggak tahu ini? Abu Bakar yang ngomong. Abu Bakar itu orang paling mulia setelah Nabi SAW. Kok Abu Bakar nggak tahu ini, nggak nyunah ini berarti. Bukan masalah nggak nyunahnya, ini orang nggak tahu ilmunya, itu fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita tahu yo alhamdulillah, saudara kita nggak tahu yo kita kasih tahu, gitu saja simpel. Bukan terus harus menghakimi, kamu kok nggak gini, aku kok gini. Yo saling tukar ilmu saja selesai. Nggak harus kemudian menimbulkan konflik di antara kita. Sehingga nenek-nenek, simbah-simbah tadi yang datang disuruh pulang, farji'i, pulang jenengan. Tapi saya tanya dulu sahabat yang lain, as'alun nas. Saya tanya sahabat yang lain, mungkin mereka ada yang paham. Mungkin Nabi pernah bersabda, saya enggak hadir. Nabi pernah berfatwa, saya enggak ada di tempat. Nabi pernah kemudian memutuskan jatahnya simbah, tapi saya enggak hadir. Padahal kita tahu yang namanya sahabat Abu Bakar itu kalau sama Kanjeng Nabi itu begini. Artinya apa? Sering sekali membersamai Nabi, mbah di rumahnya, mbah waktu safarnya. Bahkan kita masyhur sekali dengar cerita tentang apa perjalanan hijrahnya Nabi. Yang nemenin siapa? Abu Bakar. Enggak ada sahabat yang nemenin kecuali Abu Bakar. Maka mesti yang dapat ilmunya paling banyak mesti Abu Bakar. Sering diajak apa? Dialog, diskusi malam-malam, bahas tentang perkara umat, begadang Kanjeng Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Bahkan jenengan kalau baca kitab hadis, jenengan akan sering dapatkan saya, Kanjeng Nabi maksudnya Abu Bakar dan Umar pergi. Saya, Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar masuk ke sini, datang ke sini, kita ke sana. Mereka itu sering sekali bersama. Karena namanya sahabat dekat, sahabat terdekat. Tapi ternyata sedekat itu keakraban mereka ada juga namanya 1-2 ilmu yang luput.
dari orang yang paling mulia di muka bumi ini setelah Nabi SAW. Kemudian lanjutan hadisnya ternyata ada sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah sama Muhammad bin Maslamah. Mughirah bin Syu'bah ini kemudian yang jawab. Abu Bakar nanya, ini para sahabat sekalian ada yang tahu enggak ya? Ini ada yang minta fatwa, mbah-mbah nanya jatahnya warisan, harta warisannya berapa bagiannya. Saya enggak tahu. Sahabat Mughirah bin Syu'bah ini mungkin jenengan juga baru dengar namanya sekarang. Yo karena enggak masyhur, enggak sekeren Abu Bakar, tapi dia lebih alim di bab mirasul jadah daripada Abu Bakar. Jenengan mungkin baru dengar namanya Muhammad bin Maslamah, ya mungkin enggak sekeren dan setakwa Abu Bakar, tapi di bab jatah warisannya mbah-mbah itu dia lebih alim dari Abu Bakar. Dan itu hal biasa sekali, biasa. Kata mereka apa? Nabi SAW memutuskan bagi mbah-mbah itu kalau satu orang dikasih 1/6. Ya, Abu Bakar yang ketemu Mughirah bin Syu'bah kurang yakin karena baru satu orang, dia minta siapa lagi satu orang yang bisa menguatkan pendapat ini. Artinya mau nyari 2 saksi. Akhirnya ketemu Muhammad bin Maslamah, ada lagi sahabat satu yang namanya Imran bin Husain yang juga dengar atau tahu bahwa Nabi SAW itu ngasih jatah mbah-mbah putri itu 1/6. Intinya akhirnya sahabat Abu Bakar manggil lagi mbahnya dan memutuskan untuk simbah tersebut dapat 1/6 harta. Masya Allah. Apa? Ini jadi kita kembali mengulang 2 poin yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Kemungkinan orang nggak tahu sebuah hadis itu sangat mungkin terjadi. Saat di zaman para sahabat itu terjadi, mungkin terjadi, maka di zaman kita semakin besar kemungkinan itu terbuka. Ustadz, kita kan ada kemajuan teknologi, buku-buku sudah banyak, sudah ada yang dicetak ini dan itu. Enggak. Karena para sahabat itu yang milih Allah langsung, mereka sebaik-baik manusia. Pembahasannya bukan masalah kemajuan teknologi atau bukan. Wong buktinya zaman sekarang, zaman makin canggih, wong bodoh makin banyak. Orang dulu zaman gak canggih, semua kitab hafal luar kepala. Luar kepala ya maksudnya masuk semua. Wis hafal semua. Maksudnya kan kita waktu lihat Musnad Imam Ahmad segini, ya itu hafal semua. Sahih Bukhari segini, ya hafal semua. Kita punya kitabnya Sahih Bukhari, khatam belum pernah. Yaitu maksud saya kemajuan teknologi itu tidak menjamin orang itu makin alim. Malah buktinya orang zaman bahula dulu itu lebih istiqomah, lebih sabar-sabar ngajinya, lebih dalam keilmuannya dibandingkan zaman kita sekarang. Poin yang kedua tadi biar kita ulang untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di kitab ini bahwa ternyata mustahil ada namanya satu orang terus Allah kasih semua ilmu ke dia, itu mustahil ternyata. Kecuali dia nabi nggih. Nabi Muhammad SAW iya karena bimbingannya wahyu Allah. Tapi Abu Bakar manusia terbaik setelah itu mustahil. Bahkan mirasul jadah dia enggak tahu. Sekelas Abu Bakar saja enggak bisa ngumpulkan semua ilmu, maka orang yang datang setelahnya zaman kita, kok nggak tahu kamu? Nggak, jarang ngaji ya? Bukan masalah jarang ngaji, namanya ilmu itu senjata masing-masing. Kadang sering ngaji tapi nggak masuk, karena pas ngaji tidur. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap ngaji. Daripada tidurnya di rumah nggak ikut ngaji kan, tidur di majelis taklim insya Allah tetap pahala. Saya jamin. Tidur nggak apa-apa, yang penting di majelis taklim pahala tetepan. Contoh yang kedua saya bacakan lagi. Ini hadisnya apa? Ada di kitab Sahih Bukhari. Ini kisahnya Umar bin Khattab. Kalau nggak salah dulu pernah saya singgung. Saat kemudian Umar menyesal sekali karena sibuk dagang di pasar, dia jadi nggak tahu ilmu tentang istidzan. Istidzan itu minta izin. Ceritanya apa? Ceritanya waktu itu ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri datang ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tok tok tok.
nggak jawab. Tok 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 nggak jawab. 3 kali nggak jawab. Abu Sa'id Al-Khudri tahu ilmunya. Orang kalau izin 3 kali, kalau nggak dijawab kata Nabi pulang. Abu Sa'id Al-Khudri tahu, pulang dia. Umar karena memang di rumah masih sibuk, mungkin ngurusin mungkin anaknya lagi sakit, nggih, lagi kamar mandi, lagi sibuk. Keluar, loh tadi siapa yang ketok pintu? Diminta tolong sahabat, tadi siapa? Abu Sa'id, panggil, saya longgar sekarang. Abu Sa'id Al-Khudri datang, kamu kenapa kok kemudian pulang? Oh, saya karena pernah dengar hadis Nabi SAW, izin 3 kali, 3 kali nggak ada jawaban ya pulang. Loh, masa? Kok saya nggak tahu? Umar bin Khattab loh waktu itu. Tapi orangnya kan apa ya? Kuat gitu kan. Artinya dia nggak mudah percaya. Masa? Saya mau saksi. Apakah benar itu sabda Nabi SAW? Akhirnya dipanggil orang Ansor. Orang-orang Ansor yang waktu itu ada, kalian mau nggak jadi saksi buat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi pernah bersabda begini dan begini? Iya Umar, jangankan apa kita, wong anak kecil kita saja tahu. Soalnya itu udah masyhur, dengar Nabi SAW bersabda demikian. Terus kata Umar, apa perkataannya yang saya sampaikan kemarin apa? Alhani as-safku. Alha artinya apa? Melalaikan. Alhani as-safku fil aswaq. Melalaikan, saya ini terlalaikan dagang di pasar, gara-gara itu saya nggak jadi dapat ilmu isti'dzan ini. Kalimat Umar apa? Alhani as-safku bil aswaq. Wah, gara-gara dagang yang pasar wis nggak dapat ilmu. Ibaratnya mungkin gitu. Tapi apa syahidnya yang mau saya angkat di sini? Kalau tadi contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu ternyata nggak tahu tentang miras al-jaddah, Umar ini juga ternyata dia ada ilmu yang tidak diketahui, salah satunya adalah tentang izin, adab kita ketok pintu, adab kita mau bertamu. Umar nggak tahu. Bukan cuma ini, masih banyak bab dan banyak sekali. Bahkan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu juga demikian. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, 4 khulafa pengganti Nabi SAW, mulai dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ternyata ada ilmu yang luput dari mereka. Sehingga apa? Ini kembali menguatkan 2 poin yang tadi saya sampaikan, bahwa kemungkinan seseorang itu nggak tahu sebuah ilmu itu sangat besar. Karena para sahabat saja dulu, para khulafa ar-rasyidin, ada ilmu yang mereka nggak tahu. Maka zaman tabiin ya wajar saja semakin bodoh. Zaman tabiut tabiin wajar saja semakin nggak tahu. Zaman kita wajar saja orang bodoh di mana-mana. Di mana-mana. Sama-sama ya kita belajar gitu. Maksudnya apa? Biar kita tahu diri. Karena kalau kita nggak tahu kalau kita ini bodoh, seringnya itu kita malah sombong. Sehingga guru saya itu sempat bilang bahwa seringkali itu kita lebih butuh rasa bodoh kita ini daripada rasa pinter. Nek rasa pinter ketemu siapapun sombong, kepalanya dangak-dangak. Tapi kalau ngerasa bodoh ketemu siapapun, ya orang alim ya orang biasa, ya tetap dia ngambil faedah, ngambil manfaat. Maka dia bilang bahwa kebutuhan kita untuk tahu kita ini bodoh itu lebih besar daripada butuhnya kita ngerasa pinter. Mending rasa-rasa pinter, saya bodoh ya bodoh, tapi saya tetap ngaji. Tetap ngaji, tetap belajar gitu. Berikut apa poin kedua yang tadi saya sampaikan di awal, menguatkan bahwa setelah kisah Umar ini kita bacakan bahwa memang yang namanya menguasai semua ilmu nggih. Ini kita katakan semua itu semua komplit, paket komplit itu enggak ada yang namanya di dalam syariat kita. Jenengan belajar ngaji sama siapapun mesti ada kurangnya. Jenengan belajar ngaji sama saya banyak kurangnya. Enggak ada yang namanya komplitan itu. Kita sama-sama semuanya berusaha terus belajar. Makanya dari situ kita kemudian lapang dada, ketemu orang beda pendapat, yo maklum paling saya nggak tahu, yo paling dia lebih tahu, paling saya nggak tahu, begitu. Bukan terus ketemu orang beda tata cara ritualnya, kemudian bilang loh ini mesti ngawur ini.
Jadi kemana-mana tuh profesinya tuh jadi seperti hakim. Padahal hakim saja nggak kayak gitu. Hakim yang digaji saja dia hanya menghakimi di pengadilan. Wis ini orang digaji kemana-mana, ke pasar yang ngakimi orang, ke rumah tetangga ngakimi orang, ke saudaranya ngakimi orang, kemana-mana dihakimi. Semua orang dilukai dengan lidahnya yang tajam. Padahal tadi saya sudah bacakan hadis tentang apa? 2 orang yang sholat pakai tayamum, kemudian dapat air, satunya ngulangi, satu nggak ngulangi. Kata Nabi, buat yang nggak ngulangi asabta sunnah, buat yang ngulangi lakal ajru marroten. Satu lagi hadis ini sebagai penutup sebelum kita diskusi, biar kita dapat uswah, dapat figur contoh. Gimana kita itu mau tatbik sunnah, tapi harus punya kode etik nyunah yang benar. Jadi ada istilahnya nyunah dengan cara yang nyunah gitu loh. Jangan nyunah dengan cara preman. Jangan nyunah dengan caranya orang-orang yang nggak punya adab. Jadinya sunnah yang baik itu jadi seperti racun, menyakiti setiap orang. Padahal sunnah itu hakikatnya harusnya membawa ketenangan, membawa namanya persatuan dan lain sebagainya. Ini hadis yang masyhur sekali, cerita tentang Nabi SAW mengutus para sahabat waktu itu ke tempatnya Bani Quraidah, suku Quraidah. Waktu itu karena mau diadakan peperangan di sana. Cuman syahidnya adalah saat Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian para sahabat yang mau safar ke Bani Quraidah, tak peseni, jangan ada yang sholat asar kecuali kalau sudah sampai di lokasi. Kita sama-sama di sini saya akan kasih mukadimah bahwa kira-kira jenengan dengar sabda Nabi seperti itu. Nabi kira-kira punya maksud atau enggak? Pasti punya nggih. Para sahabat yang dengar kalimat itu, jangan ada yang sholat asar kecuali sampai lokasi. Qadarullah mereka belum sampai lokasi, waktu asar sudah mau habis. Akhirnya para sahabat terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok, maksudnya Kanjeng Nabi itu kita cepat-cepat biar dapat asar di sana. Tapi kalau nggak dapat asar sana, ya waktunya mau habis, ya sholat saja di tengah jalan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, memahaminya beda. Beda kepala, beda orang, beda pendapat biasa. Kelompok kedua mikirnya enggak. Ini maknanya orang sholat asar itu enggak akan sah kecuali di Bani Quraidah, kecuali di lokasi. Jadi jenengan mau sholat di sebelum lokasi mesti nggak sah. Lah kalau waktunya habis yo biarin. Pokoknya yang sah sholat asarnya hanya di lokasi. Itu sahabat yang mesti masuk surga. Mereka beda pendapat dan cukup sengit sampai pembahasan sah dan tidak sahnya sholat asar. Tapi ya seperti itu, setelah mereka beda pendapat, yang satu kekeh pendapatnya sholat di tengah jalan, yang satu kekeh sholat di lokasi walaupun masuk maghrib, nggak apa-apa, yang penting kita taat sama Kanjeng Nabi, kita cari yang sunnah menurut versi mereka. Ternyata sunnah punya versi juga, ya sudah versi 1 di tengah jalan nyunnah, versi 2 yang di lokasi nyunnah juga. Sampai pulang mereka kemudian ketemu Nabi SAW. Yang ajaibnya saya sampaikan kepada jenengan semua dalam hadis tersebut rawi mengatakan walam yu'annif wahidan minhum sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ternyata tidak mencela kelompok 1 maupun kelompok 2. Nabi tidak kemudian mencela yang sholat di tengah jalan yang sholat di lokasi. Ini ajaib. Kalau kita di posisi Nabi SAW, yang mesti saat ngomong kan punya tujuan. Maksud saya itu sebenarnya yang ini. Maksud saya itu sebenarnya yang itu. Itu mesti ada. Tapi gimana Nabi SAW ngajarkan uswah, contoh, uswah hasanah, contoh yang baik. Gimana kita itu menumbuhkan persaudaraan di tengah perbedaan. Satu kepala, pendapat 1 akur biasa. Kita sekarang mau kita banyak pendapat, beda pendapat tetap akur. Jenengan seperti ini, saya seperti itu, pokoknya gimana kita beda pendapat setajam apapun, kita tetap saudara. Itu yang luar biasa. Makanya saat rawi mengatakan
Nabi tidak mencela siapapun. Di situ kita harus punya pertanyaan besar. Loh, sebenarnya Nabi waktu ngomong tuh punya tujuan atau enggak sih? Mesti punya. Namanya juga Nabi kok, bukan orang lindur. Mesti punya. Tapi kenapa Nabi enggak mencela yang itu, membenarkan yang itu, atau membenarkan yang ini, mencela yang itu? Agar para sahabat umat Muhammad SAW belajar bagaimana ternyata dalam berkata-kata itu ada sunnahnya. Sunnah itu bukan cuman perilaku, bukan cuman kita pakaian ini dan itu, bukan cuman masalah keyakinan, ternyata dalam berkata-kata itu juga ada sunnahnya. Sehingga saat tadi saya sampaikan bahwa ternyata dalam menerapkan sunnah, meskipun kita beda versi ini sunnah ini dan itu sunnah itu, ya tetap kita menjaga persaudaraan. Dalam kita berbeda pendapat, saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, itu juga ada sunnahnya. Bagaimana Nabi ngajarkan menjaga perkataan agar tidak timbul konflik di antara umat Islam. Ya, karena apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya umat Islam, umat Muhammad SAW, tidak ada yang suka disebut tidak nyunah. Kok dituduh kamu menyelisihi sunnah, itu umat Muhammad mesti enggak suka. Mesti sakit dia. Sakit hati maksudnya. Walaupun sefasik apapun dia. Wes enggak pernah kelihatan dia nyunah. Tapi terus kita bilang kamu kok enggak nyunah. Itu mesti sakit hati. Makanya enggak perlu kita kemudian apa? Menebar kedzaliman di tengah umat ini, di tengah saudara-saudara kita dengan terus apa? Memposisikan kita ini sebagai hakim, menghakimi sini dan sana, menghakimi ini dan itu, sehingga timbul masalah di tengah-tengah kita sendiri. Zaman ini kita butuh yang namanya apa? Belajar untuk bersaudara. Zaman ini kita lebih butuh yang namanya apa? Tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat, ya. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu ahkam wa atam. Sampai di sini pembahasan kita, ya, kita sudah bahas tentang mukadimah, kita sudah masuk ke bab 1, kita sudah menyebutkan 3 alasan utama kenapa ulama bisa beda pendapat. Kita sudah masuk ke satu rincian apabila hadis itu tidak sampai kepada seorang alim, kita sudah menyebutkan contoh-contohnya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita lanjut pembahasannya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di kitab ini rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini masih ada sekitar 10 menit. Kalau ada yang mau tanya kita sambil ngobrol santai, nunggu iqomahnya nggih, jam 7:30. Sambil yang mau wudu yang sudah batal, nunggu qomat silahkan. Sambil yang mau nanya saya persilahkan, monggo. Kalau nggak ada langsung qomat nggak apa-apa. Nanti mungkin ngobrolnya sambil minum teh yang hangat-hangat, itu mungkin biar lebih hangat. Ya barakallahu fikum. Kalau gitu kita tutup dan sholat. Subhanakallah wa bihamding asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.